Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk memberikan like dan tinggalkan komentar di bawah. Dan juga semoga siapapun yang mengucapkan amin di kolom komentar, semoga Allah menjadikan hati kita lembut dan penuh cinta terhadap Al-Quran, serta memberikan keberkahan dalam setiap ayat yang kita baca. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, di tengah kesibukan dunia, pernahkah kita bertanya pada diri sendiri seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Mungkin kita sudah membacanya setiap hari, mungkin juga hanya sesekali, atau bahkan tanpa sadar kita mulai jarang menyentuhnya. Padahal Al-Quran adalah cahaya yang Allah turunkan sebagai pedoman hidup, sebagai jawaban atas segala kegelisahan, dan sebagai sumber ketenangan bagi hati yang resah. Namun, terkadang kita merasa ada jarak antara kita dengan Al-Quran. Kita ingin mencintainya, tetapi hati ini belum benar-benar terikat dengannya. Kita ingin merasa rindu untuk membacanya, tetapi kesibukan dan godaan dunia seringkali mengalihkan perhatian kita. Lalu, bagaimana caranya agar hati kita bisa terpaut erat dengan Al-Quran? Dan bagaimana agar kita bukan sekedar membacanya, tetapi juga menjadikannya bagian dari hidup kita? Tidak ada yang lebih indah daripada mencintai Al-Quran dengan sepenuh hati, hingga setiap ayatnya menjadi penerang dalam setiap langkah kita. Jika kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam hidup, maka kita harus mulai melangkah sedikit demi sedikit hingga hati kita benar-benar mencintainya. Maka dari itu, inilah 5 cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Al-Quran, agar ia benar-benar menjadi teman sejati dalam kehidupan kita. Yang pertama, memahami bahwa Al-Quran adalah surat cinta dari Allah. Seringkali kita menganggap Al-Quran sebagai sebuah kitab suci yang wajib dibaca dan dihafal, tetapi tanpa benar-benar menyadari bahwa setiap ayatnya adalah bentuk cinta Allah kepada hambanya. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup, tetapi apakah kita benar-benar merasakan kehadirannya dalam hidup kita? Jika kita ingin meningkatkan kecintaan kepada Al-Quran, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyadari bahwa Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan, melainkan pesan langsung dari Allah yang ditujukan kepada kita. Coba kita renungkan bagaimana perasaan kita ketika seseorang yang sangat kita cintai mengirimi kita surat panjang berisi kata-kata penuh kasih sayang. Maka kita pasti membacanya dengan penuh perhatian, menghayati setiap kata, dan mungkin bahkan membacanya berulang kali. Begitulah seharusnya kita memperlakukan Al-Quran. Ia adalah surat cinta dari Allah, Tuhan yang menciptakan kita dan yang memberikan kita banyak sekali nikmatnya, dan juga yang paling memahami kebutuhan kita dan yang paling tahu bagaimana cara menenangkan hati kita. Allah sendiri telah menegaskan dalam Al-Quran bahwa kitab ini adalah petunjuk dan cahaya bagi orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surah Al-Isra ayat 9. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang sia-sia. Setiap kata yang tertulis di dalamnya adalah bentuk kasih sayang dan rahmat Allah untuk hamba-hambanya. Oleh karena itu, semakin kita memahami bahwa Al-Quran adalah bentuk perhatian dan cinta Allah, maka semakin kita akan merindukan untuk membacanya dan menjadikannya bagian dari hidup kita. Selain itu, Al-Quran juga merupakan cahaya yang menuntun kita di dunia yang penuh kegelapan ini. Jika kita benar-benar memahami bahwa Al-Quran adalah cahaya yang membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik, kita tidak akan merasa berat untuk membacanya. Justru sebaliknya, kita akan merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidup
jika sehari saja kita tinggalkan dan tidak membukanya. Sahabat beriman, selanjutnya cara kedua agar kita bisa meningkatkan kecintaan kita kepada Al-Quran adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur dan khusyuk. Seringkali kita membaca Al-Quran hanya sekedar mengejar target, entah itu khatam dalam sebulan atau memenuhi jadwal bacaan harian. Namun, sudahkah kita benar-benar memahami setiap ayat yang kita baca? Sudahkah hati kita hadir ketika membacanya? Ataukah kita hanya membaca tanpa merasa bahwa Al-Quran sedang berbicara kepada kita? Salah satu alasan mengapa kecintaan kita kepada Al-Quran masih kurang mendalam adalah karena kita sering membacanya dengan terburu-buru dan tanpa tadabbur atau merenungi maknanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Quran Surah An-Nisa ayat 82. Tadabbur adalah salah satu cara terbaik untuk mempererat hubungan kita dengan Al-Quran. Saat kita membaca dengan hati yang hadir dan merenungkan setiap ayatnya, kita akan menemukan makna yang begitu dalam. Kita akan merasakan bahwa setiap ayat memiliki pesan khusus untuk kita, entah itu tentang kesabaran, keikhlasan, atau pengingat agar kita senantiasa bersyukur. Dan lebih dari sekedar memahami maknanya, kita juga perlu menghadirkan kehusyuan dalam setiap membaca Al-Quran. Tadabbur dan khusyuk adalah dua hal yang saling melengkapi. Merenungi ayat-ayat Allah dengan penuh perhatian, sekaligus membacanya dengan hati yang tunduk dan tenang. Tanpa kehusyuan, tadabbur akan terasa hampa. Dan juga tanpa tadabbur, kehusyuan tidak akan tercapai secara sempurna. Selanjutnya, cara ketiga yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Al-Quran adalah menghafal dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Menghafal Al-Quran bukan sekedar proses mengingat ayat-ayat suci, tetapi juga cara untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita menghafal Al-Quran, kita sedang menyimpan firman-Nya dalam hati, menjadikannya bagian dari diri kita, dan mengulanginya dalam keseharian. Semakin sering kita mengulang ayat-ayat yang telah dihafal, maka semakin akrab kita dengan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Ini akan membuat hati kita semakin terikat dengan Al-Quran dan perlahan-lahan membangun kecintaan yang mendalam terhadapnya. Namun, banyak orang yang merasa bahwa menghafal Al-Quran adalah tugas yang berat dan sulit dilakukan. Padahal, Allah sendiri telah menjanjikan kemudahan bagi mereka yang berusaha menghafalnya. Dalam firman-Nya, Allah berulang kali menegaskan yang artinya, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka, adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Quran Surah Al-Qamar ayat 17. Ayat ini memberikan motivasi bagi kita bahwa siapapun yang memiliki niat tulus untuk menghafal Al-Quran akan diberi kemudahan oleh Allah. Tidak perlu merasa terbebani dengan target besar, cukup mulai dengan satu ayat setiap hari dan ulangi dalam sholat kita. Dengan cara ini, hafalan akan semakin melekat dalam ingatan dan kita akan terbiasa untuk selalu membawa Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Namun, menghafal saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah bagaimana kita mengamalkan ayat-ayat yang telah kita hafal. Seperti, apa gunanya menghafal ayat tentang kesabaran tetapi kita masih mudah marah? Apa manfaatnya jika kita hafal ayat tentang kejujuran tapi tetap berlaku curang dalam kehidupan? Mengamalkan isi Al-Quran adalah bukti sejati dari kecintaan kita kepadanya. Ketika kita membaca, menghafal, dan kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita, maka kita akan merasakan bagaimana Al-Quran benar-benar hidup dalam diri kita. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya orang yang di hatinya tidak ada sedikit pun ayat Al-Quran, maka seperti rumah yang roboh.
Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengingatkan kita bahwa hati yang kosong dari ayat-ayat Al-Quran akan terasa rapuh, bagaikan rumah yang tak memiliki pondasi yang kuat. Sebaliknya, semakin banyak ayat yang kita hafal dan amalkan, semakin kokoh iman kita dalam menghadapi kehidupan. Oleh karena itu, menjadikan Al-Quran sebagai bagian dari diri kita bukan hanya dengan membacanya, tetapi juga dengan memahami, menghafal, dan mengamalkannya adalah kunci untuk semakin mencintainya dan menjadikannya pedoman utama dalam hidup kita. Selanjutnya yang keempat adalah mendengarkan bacaan Al-Quran secara rutin. Selain membaca, mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran juga bisa menumbuhkan rasa cinta kita terhadapnya. Pernahkah Anda merasa tenang saat mendengar bacaan Al-Quran dari qori yang suaranya merdu? Suara yang indah dan tajwid yang benar bisa membuat hati kita lebih tersentuh dan semakin ingin dekat dengan Al-Quran. Mendengarkan baca Al-Quran sebelum tidur, saat perjalanan, atau di waktu luang bisa menjadi cara yang efektif untuk terus menghubungkan hati kita dengan kitab suci ini. Mendengarkan bacaan Al-Quran juga membantu kita dalam memperbaiki tajwid dan memperkuat hafalan kita. Bahkan, ada banyak orang yang menghafal Al-Quran hanya dengan mendengarkannya berulang-ulang. Jika kita menjadikan mendengarkan Al-Quran sebagai kebiasaan harian, maka lama-kelamaan hati kita akan semakin terpaut dengannya, dan kita akan merindukan ayat-ayat yang telah kita dengarkan. Sahabat beriman, dan cara kelima agar kita bisa meningkatkan kecintaan kita kepada Al-Quran adalah menjadikan Al-Quran sebagai prioritas dalam hidup. Seberapa sering kita meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran dalam sehari? Jika kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk media sosial, mengapa sulit bagi kita untuk menyediakan waktu bahkan hanya 10-15 menit untuk membaca Al-Quran? Salah satu alasan mengapa kita merasa jauh dari Al-Quran adalah karena kita tidak menjadikannya sebagai prioritas dalam hidup kita. Mulailah dengan menetapkan waktu khusus setiap hari untuk membaca Al-Quran. Tidak perlu terlalu lama, yang penting adalah konsistensi. Jika kita membaca Al-Quran secara rutin, meskipun hanya beberapa ayat setiap hari, maka lama-kelamaan kita akan merasakan kehadirannya dalam hidup kita. Selain itu, kita juga bisa membiasakan diri untuk selalu merujuk kepada Al-Quran dalam setiap keputusan yang kita buat. Saat menghadapi masalah, bukalah Al-Quran dan cari petunjuk di dalamnya. Semakin sering kita membaca, mendengarkan, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran, maka semakin kita akan mencintainya. Al-Quran bukan hanya sekedar kitab yang dibaca saat bulan Ramadan atau saat sedang menghadapi masalah. Ia adalah pedoman hidup yang harus selalu kita pegang erat dalam waktu dan dimanapun kita berada. Sahabat beriman, demikianlah 5 cara meningkatkan kecintaan kita pada Al-Quran. Mencintai kitab suci ini bukan hanya tentang membaca, tetapi juga tentang memahami, merenungi, menghafal, mendengarkan, dan yang terpenting, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran bukan sekedar teks yang kita baca saat ibadah, melainkan petunjuk hidup yang mampu membimbing setiap langkah kita menuju jalan yang benar. Ketika hati kita semakin dekat dengan Al-Quran, kita akan merasakan ketenangan yang tak tergantikan, karena di dalamnya ada cahaya yang menuntun dan rahmat yang menyejukkan. Kita akan mulai menemukan jawaban atas berbagai persoalan hidup, mendapatkan keteguhan dalam menghadapi ujian, serta merasakan bahwa Allah selalu berbicara kepada kita melalui setiap ayat-ayatnya. Jika hari ini kita merasa masih jauh dari Al-Quran, jangan berkecil hati. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Sedikit demi sedikit, dengan membaca lebih sering, berusaha memahami maknanya, atau menghafal 1 ayat dalam sehari, kita sedang melangkah menuju cinta yang lebih mendalam kepada kitab Allah. Perjalanan ini bukan tentang seberapa cepat kita khatam atau berapa banyak ayat yang kita hafal, tetapi tentang bagaimana Al-Quran benar-benar hadir dalam hati dan kehidupan kita. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan keistiqomahan untuk terus mendekat kepada Al-Quran,
menjadikannya sahabat sejati, dan merasakan keindahan serta keberkahannya dalam hidup ini. Jangan lupa untuk like, share, dan sebarkan kebaikan ini agar lebih banyak saudara kita yang terinspirasi untuk semakin mencintai Al-Quran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.